rice cooker Anda berbau aneh, berbau menyengat, berbau busuk, itu pasti sudah ada binatang kecil yang masuk ya, umumnya cecak yang paling banyak, paling sering, dan sudah mati di dalam sehingga busuk. Lantas bagaimana bisa masuk? Perhatikan, ini sudah ada lubang ya. Ini sebenarnya bagian penutupnya ya, ini sudah lubang, ini memungkinkan cecak masuk. Kalau kita melihat konstruksinya, tidak ada memungkinkan cecak untuk bisa masuk. Di bagian bawahnya sini juga lubangnya kecil, bahkan tidak mungkin lah pokoknya untuk kecoa atau cecak bisa masuk ke dalam. Ini rapat. Tapi ada situasi tertentu di mana cecak bisa masuk. Saya akan jelaskan bagaimana cecaknya bisa masuk, mati, dan mengotori makanan ya, aroma makanan. Ini semua menyangkut kebiasaan kita dalam menggunakan rice cooker. Itulah kenapa dalam menangani rice cooker atau menggunakan rice cooker sehari-hari, Anda harus berhati-hati, tetap waspada, dan jangan sampai kecolongan. Jadi rice cooker yang ini masih berfungsi baik ya, masih bisa digunakan untuk menanak nasi, dan menghangatkannya juga masih berfungsi lah pokoknya. Hanya saja aromanya aneh, bau ya. Saya buka dulu untuk membuktikan. Saya yakin pasti ada cecak di dalam ini. Karena itu, simak terus, saya akan bongkar ini. Dan benar saja, ada sesuatu yang sangat menjijikkan ini. Tunggu, saya dekat ini. Ini cecak yang sudah mati dan sangat berbau busuk. Entah sudah berapa lama, tapi sangat bau ini. Cecaknya sudah mau mencair. Periksa lagi apa masih ada yang lainnya di bagian dalam. Ternyata sudah tidak ada, hanya itu. Hanya seekor saja, tapi lumayan menyengat, menjijikkan lah untuk dikenang. Entah sudah berapa hari itu. Nah, ini bagian atasnya ternyata bersih. Bagian ini yang saya curigai, karena ada pintu masuk untuk cecaknya, ternyata malah bersih ini. Tidak ada apa-apa. Berarti cuma di bagian bawah tadi saja yang ada cecak. Ini bersih ya. Oke, syukurlah. Berarti hanya satu di bagian bawah saja. Saya akan buka lagi. Terlihat seperti kotoran yang sudah melekat ya, seperti karat begitu. Padahal ini mungkin sisa-sisa nasi dan lainnya ya. Oke, saya akan cuci ini. Saya akan cuci menggunakan sabun. Videonya saya skip lagi. Nah, ini saya sudah cuci semuanya tanpa terkecuali. Bahkan dengan meja-mejanya juga saya sudah cuci ini ya, karena ini berurusan dengan barang yang menjijikkan. Bersih.
bersih ya. Ini saya sudah gosok ya, ternyata karat-karatnya bagian dalam itu sudah sangat melekat, tapi sudah lumayan lah, sudah lumayan bersih dan baunya sudah tidak ada lagi. Baunya ini melekat ya untuk rice cooker. Itu bau bangkai cecak itu akan melekat di seluruh sisi-sisi daripada rice cooker. Ini saya sudah cuci semuanya. Makanya ini kabelnya harus dikeringkan dulu, tidak bisa langsung dipasang karena kabelnya itu basah ya, saya harus jamur dulu. Mungkin besok tidak bisa buru-buru karena kabel basah bisa berbahaya kalau dicolok koslet ya. Jadi ini saya akan keringkan sekering-keringnya ya, dijemur. Besok lah baru saya pasang kembali. Di bagian dalam ada sirkuit juga, itu harus saya lepas untuk dijemur. Dan seluruh kabel-kabel ini juga saya akan lepas dulu biar proses pengeringannya maksimal ya. Tidak ada yang masih lembab-lembab, itu bahaya. Nah, berikut hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk mencegah hal menjijikkan itu terjadi. Yang pertama, jangan membiarkan rice cooker terbuka. Nah, dengan alasan apapun, misalnya kita mau mencuci bagian tempat berasnya itu kan, atau mencuci beras di situ. Jadi biasanya kita membiarkan ini terbuka, kemudian kita meninggalkannya di mencuci beras kan. Itu tidak boleh karena cecak bisa masuk dan bersembunyi di bagian dalam. Nah, saat kita mau menutupnya, menanak nasi, cecak itu akan mati dan beberapa hari kemudian menimbulkan bau. Cecak bisa masuk lewat sini ya, lewat sini, bersembunyi di bawah. Jadi satu, jangan membiarkan rice cooker ini terbuka kemudian kita meninggalkannya. Pastikan selalu tertutup ya. Yang kedua, perhatikan lubang-lubang seperti ini. Ini sebenarnya ada tempat kayak semacam apa ya untuk penutup ya, karena ini sudah rusak, bocor. Harus tutup. Sama dengan ini juga bagian penguapan. Pastikan itu tidak memungkinkan untuk cecak bisa masuk ya. Kalau sudah pecah ya bisa ditambal dengan bagaimana caranya ya. Untuk yang jelas masih bisa terjadi penguapan. Jadi itulah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saya ulangi, tutup rapat rice cooker dalam keadaan apapun, baik kita mau mencuci bagian penanaknya itu, bagian tempat berasnya itu, atau posisi kita mau mengeluarkan tempat berasnya itu, langsung tutup kembali, jangan dibiarkan berlama-lama terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, lubang-lubangnya kalau sudah pecah-pecah bagian bodi, bagian bawah, segera tambal, segera tutup dengan cara apapun. Bagian bawah bisa ditutup, entah menggunakan lem, menggunakan plastik. Kemudian kalau bagian atasnya, biasa yang sering cepat rusak itu bagian penguapannya itu ya, bisa dikondisikan lah bagaimana caranya tetap tertutup tapi tetap terjadi penguapan. Tertutup maksudnya tetap bisa mencegah cecak untuk masuk ya. Kemudian lubang-lubangnya seperti ini, yang ini harus ditutup. Saya lagi memikirkan bagaimana cara menutupnya itu. Oke, seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.